bahwa di situ juga tertulis ketika kawan-kawan di Islam mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurnaan, berarti apa yang sudah tertulis di Alkitab itu disempurnakan bila mana itu mengatakan merujuk kepada Allah yang kami sembah itu Yesus Alfa dan Omega. Itu di dalam Yesaya 41:4 juga dia yang terdahulu dan terkemudian. Itu juga tercatat. Maka Al-Quran juga menuliskan bahwa Allah itu dialah awal dan akhir yang zahir. Maka itu kan jelas. Maka kami menyatakan di sini bahwa Allah Yesus itu sendiri dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Di dalam Yesaya 41 ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku Tuhan yang terdahulu dan itu memfitnah. Oke, tadi kan Abang mengatakan di Wahyu bahwa Yesus adalah awal, Alfa dan Omega, dan Anda mengkaitkan dengan Al-Hadid ayat 3. Di sini adalah Allah kami yang awal, bukan Yesus. Dan aku meminta data di mana dalam Al-Quran Allah kami mengatakan dia Yesus. Bisa nggak bawa datanya? Anda membawa Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega dan mengkaitkan dengan Al-Hadid. Al-Hadid ini Allah kami yang awal dan akhir, bukan Yesus. Nah, di mana datanya Allah kami adalah Yesus, di mana? Benar itu apa yang katakan Bunda, bahwasannya apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang diyakini oleh orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tercatat, terkonfirmasi di dalam Wahyu Alfa dan Omega, tercantum di dalam Yesaya 41 ayat 4. Itu tercantum di sana. Maka di Al-Quran pun mencatat tentang Allahnya yang kalian sembah, dialah awal dan akhir yang zahir. Yang nggak ada masalah. Maka di sini kitab ini dengan narasi yang sama, tidak ada berbeda di sini. Oke, kelempar. Silakan Bang Juma. Gimana sih? Perkataan itu salah, minta maaf dong, jangan bilang aku yang memfitnah. Kamu yang minta maaf, kok aku pula kau yang ngarang di sini. Kamu yang perkataan saya tidak salah. Kau salah di sini. Boleh ya saya berbicara ya? Silakan Bang. Boleh saya berbicara? Pak Bom nih yang bercerita, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Pak Bom jadi Tuhan Anda? Maaf Bang Suma, saya pikir bahwa perkataan ini diungkapkan lebih dahulu daripada Pak Bombong yang Bang Suma analogikan. Bedanya? Bedanya dengan ada. Yesus? Loh, perkataan ini sudah ada awal mulanya. Jadi dia adalah Alfa dan Omega sudah dikatakan. Bukan berarti kita analogikan Pak Bombong dia menyatakan dia adalah awal dan akhir. Lalu kita menyatakan dia adalah Allah, menyamakan dia siapa Bombong. Ya, kenapa Anda tidak mau menuhankan Bombom? Bombom juga mengatakan itu kok. Loh, Bombong mengatakan Bombom juga mengaku akulah Alfa dan Omega. Tidak bisa Bang Suma. Jangan. Kenapa nggak bisa? Apa bedanya? Apa bedanya, Bung? Antara Pak Bombom, Pak Bombom dengan Yesus sama-sama mengucapkan ucapan itu. Sedangkan Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan pengarang kitab mimpi di Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu hanya tuduhan pengarang kitab mimpi yang ada di Pulau Patmos yang namanya kemudian berubah menjadi kitab Wahyu biar dianggap seperti sama-samanya dia manusia. Hebatnya Bombom, rambutnya kadang berubah. Kalau Yesus wajahnya yang kadang berubah. Coba Anda pikirkan dulu. Hanya gara-gara ada oknum berkata akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir, akulah AO, tiba-tiba berubah jadi Tuhan gitu.
Ini gimana ini Bang? Oh, gimana? Pada abang, Ya, Alkitab ini hmm? yang Anda yakinkan bahwa itu adalah kontradiksi. Tidak perlu dibahas, Bang. Enggak, ini Karena- berbicara mengenai anaknya orang yang Anda tuhankan. Loh, Karena ada tuduhan bisa, anaknya Bang. orang ini Karena dari berkata, tadi akulah A, berdasarkan- aku pula Tar O. dulu, Bang Suma. Berdasarkan Bang Ya. Suma mengatakan bahwa itu hanya di satu pulau yang kira-kira wahyu itu turun dalam bentuk mimpi. Mm-mm. Ya kan? Artinya Ya. bahwa Anda sendiri tidak meyakinkan dengan hal ini. Apa yang kami yakinkan tersebut. Tetapi ini menjadi pembahasan. Untuk apa dibahas? Ya, Anda menuhankan anaknya orang hanya gara-gara ada tuduhan. Dia berkata, AO. Di mana Yesus mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega? Di mana Yesus pernah mengatakan ucapan bahasa Yunani kayak begitu? Di mana? Loh, di dalam wahyu yang jelas itu diturunkan. Makanya ditulis. Karena ya emang Yohanes itu kira-kira Bang Suma percaya nggak deh Yohanes? Saudara, Yesus mengaku semua perkataan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi perkataan-perkataan karangan-karangan muncul belakangan, nggak ada. Yohanes 17 nomor 8, semua perkataan yang kau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Sedangkan di akhir abad pertama muncul tulisan mengatasnamakan Yesus di Pulau Patmos. Kapan-kapannya Yesus ke sana? Semua perkataan, semua firman yang engkau berikan telah semuanya aku sampaikan. Tak ada lagi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian. Permasalahannya sekarang ini adalah ketika ada oknum menuduh Yesus, akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal dan akhir. Lantas kemudian Anda berdasarkan ajaran Roma Yunani menganggap orang ini benar dan menuduh Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba kita pakai akal dulu, kita pakai akal. Karena Yesus diberitakan begini, Bung. Di dalam kitab saudara. Iya, gimana? Bang Suma. Ntar dulu. Iya, silakan. Bang Suma percaya kepada Yohanes. Saya percaya kepada Yohanes. baik, kita jawab sama-sama. Di dalam Yohanes 1, Yohanes 21, nomor 24 sampai nomor 25, dikatakan begini. Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semua ini. Anda bertanya, siapa penulis kitab Yohanes? Saya juga menjawab, dialah murid yang adalah murid Yesus, itu memberikan kesaksian kepada penulis buku Yohanes. Pertanyaannya kepada saya, siapa yang menuliskan? Di sini tidak dijelaskan siapa penulisnya. Dialah murid yang memberi kesaksian semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau penulis kitab Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian semuanya ini, dan aku menuliskannya supaya kita tahu bahwa kesaksianku itu benar. Kalau yang menulis murid Yesus, tapi ternyata bukan murid Yesus yang menulis. Siapa dia? Ya, itu juga saya tidak tahu. Itu adalah PR buat teman-teman Kristen. Berarti Bang Suma itu sudah tidak tahu bahwa yang menulis siapa penulis? Dalam kitab saudara, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang kalau kita berbicara nabi palsu berarti pengajar kan? Pengajar palsu. Yang kita tanya ini, siapa pengajar yang menuliskan kitab daripada Yohanes ini? Siapa dia? Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kan gitu. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah AO, Alpha dan Omega, di mana pernah Yesus mengatakan itu? Padahal di dalam kitab saudara, pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, membaca apa? Membaca Alkitab. Salah satu kitab yang dibaca Yesus di dalam Lukas 4 itu adalah kitab Yesaya. Coba kita lihat. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan atau dilahirkan. Ia menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke dalam rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca kitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya. Berarti Yesus membaca kitab Yesaya pada saat dia masuk ke dalam sinagoge atau bait suci. Tidak pernah membaca kitab Wahyu. Lukas 4 nomor 16 sampai nomor 30 misalnya Anda baca satu perikop, jelas sekali Yesus membaca kitab Yesaya. Daripada aku. Yesaya 41 nomor 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dialah yang terdahulu bangkit keturunan aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian. Nah, Yesus membaca Yesaya. Yesus tidak membaca Wahyu, tapi ada tuduhan yang muncul kemudian bahwa Yesus itulah yang awal, Yesus itulah yang akhir. Padahal itu hanya asumsi. Alpha dan Omega itu artinya A adalah abjad A, O artinya O. Tidak ada artinya awal dan akhir. Itu hanya asumsi, penambahan saja oleh orang-orang yang menginginkan Yesus itu sebagai Tuhan. Hadiah buat saudara, di dalam Lukas 21, di situ sangat jelas dikatakan begini. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa tadi yang mengatakan Yesus Alpha dan Omega, awal dan akhir? Siapa nih? Siapa ini yang datang kepada murid-murid Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah Alpha dan Omega? Penulis kitab Wahyu, tetapi ditolak oleh murid-murid Yesus sehingga dijual ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak mau menerima ajaran yang mengajarkan Yesus itu akulah dia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata akulah dia, akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat. Karena Yesus bukan Tuhan, karena Yesus manusia. Ya, sementara kisahnya Yesus itu ada di kitabmu itu loh. Sementara nabimu tidak ada di kitab kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Anda meragukan ketuhanan Yesus itu gitu loh? Sementara kalian apa namanya itu? Sementara kisah Yesus itu ada di kitabmu gitu loh. Jadi logikanya gimana gitu loh? Katanya Islam yang sah itu harus mengiman Yesus. Kalau Anda berbicara kitab saya, Bung, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih itu adalah Allah. Itu kitab saya. Makanya kami tidak beriman sesembahan Anda itu seperti apa? Kok bisa Anda percaya dengan itu? Bisa kau gambarkan nggak? Sesembahan Anda itu seperti apa wujudnya? Tapi Anda percaya dengan itu. Sementara kami nyata-nyatanya ada sejarah Yesus yang pernah turun ke dunia ini menyembuhkan orang sakit, terus menghidupkan orang mati. Itu nyata, ada sejarah, ada arkeologinya gitu. Sementara Anda sesembahannya nggak jelas, apa berkumis, apa putih, apa gimana. Tapi Anda percaya dengan itu, Anda abstrak gitu loh. Ya, kalau begitu Anda bertanya kepada saya, sesembahan saya itu
Oke, baik. Kami lebih realistis. Ada Oke, pernah baik. Yesus menyembuhkan Oke, orang sakit. mari kita netral membahas tentang ini, orang Bang. mati gitu loh. Oke, baik. Realistis Mari- ada, nyata. Oke. Dan fotonya Oke. juga ada. Baik. Kalian apa? Baik. Mari kita bahas tentang ini. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu sudah ada atau belum ada? Bung? Menurut iman saya, Tuhan itu ada. Oke. Siapa yang melihat Tuhan yang ada itu sementara tidak ada manusia? Karena Allah Bapa yang pencipta langit itu tidak berwujud, nggak bisa kita lihat. Dengan adanya Yesus itulah kita Bagus. mengenal dia, gitu loh. Sementara Anda itu Bagus. dengan cara apa? Saya ulang, Gitu. saya ulang lagi ya. Mudah-mudahan akal Anda bisa dipakai sesuai dengan fungsinya. Sebelum manusia atau makhluk yang memiliki mata, apakah Tuhan itu sudah ada atau tidak ada? Sudah. Sudah. Kalau Tuhan itu tidak menjelma menjadi manusia, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak ada? Karena kepercayaan orang Kristen itu mengenal Nah, Allah Bapa itu. jangan karena. Ini kita pakai rasio. Kita pakai rasio. Kita pakai rasio. Kami tidak mengenal Allah Bapa itu kalau tidak ada Yesus. Biar Anda paham. Oke, baik. Sekarang saya baik, tanya baik. Anda, Sekarang Allah yang kalau kau sembah itu seperti apa? Yang kau sembah itu seperti Sabar, apa? Bang. Coba jelaskan. Ya, beraninya main report. Ya. Itu Bang Zuma. Assalamualaikum Kak Hesti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bang Ali, tolong ya Bang Ali. Kalau orang ngomong jangan ucapin salam Bang Ali. Jadi jadi Juma Orang ini lagi- memaksakan ajaran Kristen itu secara logika, sementara dia mengimani ajarannya itu Ya, cemen main report. per namanya itu. Gini loh. Pertanyaan Bang Zuma itu kan jelas. Sebelum Ya. manusia ini diciptakan, manusia ini diadakan, apakah Tuhan sudah ada? Menurut Abang sudah ada tadi kan? Abang bilang. Lanjut ada Bang Zuma. Iya. Apakah ketika seorang Kristen yang anti terhadap ajaran Tuhan ini tidak mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi tidak ada? Jawab. Kami mengenal Allah Bapa itu melalui Kalau Yesus itu, Anda Bang Zuma. tidak mengenalnya, apakah Tuhan itu tetap ada atau tidak ada? Karena Anda yang tidak mengenalnya. Kalau tidak mengenal Yesus itu berarti kami tidak Kristen, itu animisme gitu Itu loh. urusan Anda, EGP dengan itu. Yang saya tanya, apakah ketika Anda tidak mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan tersebut menjadi tidak ada? Tersebut berarti Tuhan itu nggak ada, begitu? Sekarang setelah kita hidup dan punya iman melalui Yesus, itulah kita mengenal Allah Bapa itu, gitu loh. Itu Ya, pemahamannya. itu iman saudara. Pertanyaan itulah iman saya saja. lu. Kau paksakan Ya, dengan itu imanmu. iman saudara yang menyembah kepada Oro, anak Maria, itu adalah hak Anda, iman saudara. Sekarang Anda secara menyembah rasio. pohon. Menyembah Sekarang pohon, secara rasio saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi gugur keberadaannya disebabkan karena orang Kristen tidak mengenalnya? Gini loh Bang Juma, artinya gini, Allah Bapa yang sebenarnya yang pencipta langit dan bumi ini kan kita tidak kenal sama sekali, tidak tahu, tidak berwujud toh. Nah, kalau Oke. kita tidak kenal berarti Tuhan itu nggak ada. Dengar dulu, tidak berwujud dan kita juga tidak mengenalnya. Dengan adanya Yesus itulah menampakkan diri ke dunia ini dengan ajaran kasih. Itulah dia. Dan apa dia bilang? Aku dengan dia adalah satu. Oke. Yang melihat saya adalah melihat dia. Sekarang baik. saya tanya Anda sesembahnya seperti apa? Tapi itu juga Anda percaya dengan itu. Oke, Kan Anda baik. lebih abstrak. Kita lebih realistis. Tuhan saya, Apa? dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuhan Seperti saya
dialah satu itu baik-baik, Pak. Anda bertanya, saya yang jawab. Ini berbicara mengenai hakikat Tuhan saya kan? Bapak diam, saya jelasin. Dialah satu-satunya yang kemudian tidak binasa, tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itulah Tuhan saya. Itu Tuhan saya, Pak. Tidak tersentuh kematian, bersemayam yang tempat yang tak terhampiri, tidak ada manusia pun pernah melihat dia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu Tuhan saya. Anda mengatakan, loh kok tidak ada? Nah, muncul pertanyaan yang tadi, apakah karena Anda tidak melihat Tuhan yang Maha Pencipta ini sehingga Tuhan saya menjadi tidak ada? Haruskah mata Anda yang menjadi standarisasi? Padahal Anda sendiri tidak pernah melihat anak Yesus, anak Maria. Kapan pernah Anda melihat anak Maria? Enggak pernah. Hanya ada di angan-angan Anda saja. Rambutnya gondrong, hidungnya mancung, berjenggot, bercambang, berbulu lengannya, kemudian pakai jubah, terus di sampingnya ada domba-domba buahnya. Itu kan hanya hayalan, halusinasi Anda. Kapan Anda pernah melihat orang yang hidup di abad pertama? Pernah. 10 nomor 6. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dilihat. Atau oleh karena manusia tidak bisa melihatnya, maka Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya kan? Misalnya Anda melihat kemudian kelapa. Anda akan mengatakan kelapa itu serupa dengan jeruk. Anda melihat kursi itu serupa dengan meja misalnya. Karena Anda melihat, sehingga Anda bisa menyerupakannya dengan apapun yang Anda mau. Tuhan itu tidak bisa diserupakan karena tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang lihat Tuhan itu bisa hidup. Kalau tidak ada manusia pernah melihat Tuhan, lalu siapa yang ingin menjelaskan tentang Tuhan? Baca kitab saudara Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, adanya di surga, maha mendengar, maha melihat, maha menghidupkan, maha mematikan, apalagi memberi hidup yang kekal, membangkitkan manusia, menghakimi manusia, menyiapkan surga dan neraka. Itulah Tuhan yang Yesus jelaskan. Yohanes 1 menjelaskan tentang Tuhannya Kristen adalah pengajar-pengajar palsu. Demikian. Di dalam pembahasan ini tentang bagaimana Bang Suma sudah mengatakan bahwa Allah tidak bisa serupa dengan apapun, dan siapa yang mengatakan bahwa dia tidak serupa dengan apapun? Tuhan itu sendiri. Allah, dia sendiri mengatakan bahwa itu dinyatakan kepada siapa bahwa aku tidak serupa dengan apapun? Dia katakan kepada Yeremia, dia katakan kepada Yesaya, dia katakan kepada Samuel. Apa perkataannya? Aku tidak serupa dengan apapun. Yes, jelas. Laisa kamislihi syai'. Dikatakan di dalam. Lalu kata Yesus begini. Lalu kata Yesus begini. Barang siapa yang melihat dia, melihat Bapa, sama dengan dia melihat aku. Barang siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh. Dengar baik-baik dulu, Bang Suma. Iya. Bahwa Yesus sedang menggambarkan Allah Bapa serupa dengan dia.
Makanya Yesus dia bilang apa? Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Dan Terus? itulah yang bahwa Yesus sudah menyatakan diri. Makanya Allah Bapa menyatakan dirinya dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka kami kenal Yesus itu sebagai Perjanjian Lama, akulah aku. Maka Yesus menegaskan diri dengan mengatakan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, Ya. akulah cahaya, Oke. akulah pokok anggur. Itu Oke. semua dinyatakan Oke. bahwa Allah itu sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Oke, Dan silakan. Allah yang tidak berwujud, yang tidak bisa kita lihat itu, hanya Musa Oke. melihat punggungnya saja itu. Maka Allah dengan Oke. begitu besar kasih karunia-Nya, dia turunlah menjadi manusia, serupa dengan manusia. Maka dari itu Yesus menyatakan dirinya, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Barang siapa Oke. yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dengan demikian Oke. konteks itu menyatakan Allah itu serupa dengan manusia. Allah itu Ya, bentuknya. silakan. Dengan iman Anda silakan. Itu tidak ada Ya. paksaan. Anda kan Loh. Kristen, pengikut Roma, ya kan? Sekarang Ya. begini, Bung. Itu udah Untuk jelas-jelas. menakar. Kalau Sabar, Anda sabar. melawan Sabar. itu salah besar. Kalau Sabar, gitu. sabar. Saya tidak melawan itu. Saya cuma ingin kemudian Anda itu sehat akal. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 23. Orang yang dihukum dengan salib secara terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Pertanyaan saya, apakah bagi Yahudi orang yang disalibkan terkutuk oleh Orang yang Orang yang- tertutup. Saya bacakan adilnya ya. Janganlah mayatnya Yesus dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan si Yesus pada hari itu juga. Sebab Yesus yang mati tergantung secara terkutuk oleh Elohim, jangan kau menajiskan tanahku dengan mayatnya. Kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi mengatakan dan mengimani manusia yang disalib secara terkutuk oleh Elohim mereka itu adalah inkarnasi Elohim mereka? Jawab. Ya, maka dari itu orang Yahudi itu menolak Yesus. Maka Yesus kalau kita baca di dengar dulu Bang Suma, dengar dulu baik-baik. Injil Yohanes mengatakan di ayat 5, bab 5 ayat 8. Saya tidak mau berurusan dengan itu. Yang saya tanya Ulangan 21 nomor 23, manusia yang dihukum terkutuk di atas tiang salib, apakah kemudian bagi Yahudi itu adalah jelmaan Tuhan mereka yang nuzul ke bumi? Jawab. Iya, maka dengan tegas Kok di dalam iya? Injil Yohanes 5 ayat 8. Kok bawa Yohanes, Bang? Kok bawa Yohanes, Bang? Abang, Baik-baik. pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, orang yang digantung secara terkutuk di abad pertama, apakah bagi Yahudi itu adalah inkarnasi dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab. Saya jawab, bahwasannya orang Yahudi sudah menolak dia. Bagaimana dia bisa? Berarti orang Yahudi tidak percaya. Maka dari itu, karena orang Yahudi tidak percaya, makanya kita harus baca bahwa bagaimana penolakan Yahudi terhadap Yesus itu sendiri. Yahudi menolak Yesus itu sebagai apa?
Karena pada waktu itu bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian Yahudi menolak Yesus itu menolaknya sebagai apa? di mana Yesus menyamakan diri dengan Bapa itu sendiri, maka ditolak sama orang yang Anda salah, Anda salah. Jadi gini, ketika ada orang digantung sebagai manusia terkutuk oleh Elohim, ternyata Anda tidak punya data bahwa itu adalah Tuhan mereka. Kecuali hanya asumsi Romawi, Vatikan, Yunani, penganut Ini ajaran salah- animisme. Sabar salah besar. sabar dulu ya. Manusia terkutuk. Lalu kapan kemudian manusia terkutuk ini dilantik menjadi Tuhan? Jawab. Kapan manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib ini dilantik menjadi Tuhan? Kapan? Itu menurut Bang Suma kapan dilantik menjadi Tuhan. Tidak ada pelantikan. Bagi Yahudi dia bukan Tuhan. Bagi Yahudi dia adalah manusia terkutuk. Bagi Kristen dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya, kapan manusia terkutuk ini dilantik oleh orang Kristen menjadi Tuhan? Jawab. Bahwa Yesus mengatakan menyamakan dirinya dengan Bapa, dirinya dengan Allah. Saya ulang. Bagi Yahudi, manusia terkutuk di atas tiang salib ini bukan Tuhan. Bagi Kristen, orang Roma, Yunani, orang yang mati tergantung di atas tiang salib secara terkutuk ini adalah Tuhan. Yahudi bukan Tuhan, Romawi adalah Tuhan. Pertanyaan saya, sejak kapan manusia terkutuk yang digantung di tengah-tengah orang Yahudi ini dilantik menjadi Tuhan oleh orang Roma dan Yunani? Jawab. Mengerti apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan ketika Bang Suma ditolak oleh orang Sulawesi, saya karena mereka melihat dari pengajaran yang diajarkan oleh Bang Suma itu sendiri. Bahwa Sejak apa yang kapan dikatakan kemudian oleh orang Roma Vatikan abad ketiga melihat Yesus? apanya? Sejak kapan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan ini melihat Yesus itu di kapan? Kapan mereka lihat? Loh, kerajaan Roma pada waktu itu menguasai Yahudi. Mereka Oke. mengatakan tentang hal itu. Maka Oke. Pada saat mana kemudian Yesus yang manusia terkutuk bagi Yahudi, bagi Tuhannya Yahudi, justru menjadi Tuhan bagi Romawi? Itu sejak kapan? lah kami bersyukur bahwa kami Saya bisa tidak mengutuk. tanya Anda bersyukur atau Anda bercukur, Bang. Yang saya tanya, manusia terkutuk yang disalibkan Tuhannya Elohim, Tuhannya Yahudi yaitu Elohim, di tengah-tengah Bani Israel, itu bukan Tuhan bagi mereka. Pertanyaan saya, itu Tuhan bagi orang Roma. Pertanyaan saya, sejak kapan manusia terkutuk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi ini menjadi Tuhannya Romawi? Jawab. Sejak pada mulanya Yesus itu sudah ada seperti apa yang dia katakan bahwa Alamak, sejak pada mulanya gimana pula ini? Kan itu. Tuhannya orang Yahudi Hosea 11, Tuhan Elohim bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan anak manusia. Sebagai sapi aja tidak, apalagi Tuhan. Pertanyaan saya, sejak kapan manusia yang dikutuk ini menjadi Tuhan bagi Roma dan Yunani? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak di mana Yesus disalib, mati dan bangkit mulia, disitulah kita mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu Yahudi Berarti menolak. sejak mayatnya manusia terkutuk ini bangkit dari kematian, sejak itulah kemudian dia dilantik menjadi Tuhannya Roma dan Yunani. Sepakat kita?
Tidak ada makanya apa? Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang terkutuk, dia yang disalibkan itu menjadi Tuhan. Begitu memberikan suatu kerendahan hati, mengosongkan diri Allah itu sendiri. Dengar baik-baik bahwa di dalam Injil Yohanes bab 16 kita baca 1-3, coba bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan buat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Pertanyaan saya terkait dengan Yohanes 16 ini. Sabar. Pertanyaan saya terkait data nomor 6. Itu berasal dari mana, Bang? Pertanyaan saya ulang ya. Yohanes 16 nomor 1 sampai nomor 3 yang Anda bawa, Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Yahudi yang tidak menganggap manusia terkutuk itu Tuhan, atau sedang berbicara dengan orang Roma yang menganggap manusia terkutuk itu adalah Tuhan? Dia jawab dengan jujur. Dia berbicara dengan orang Roma, dia sedang berbicara dengan para murid-muridnya. Bahwa Yaitu orang Loh, murid-muridnya Yesus itu orang mana? Bukankah dia orang Jawab aja. Yaitu orang Yahudi. Yahudi. Oke, baik. Sekarang dengarkan saya. Teman-teman mendengarkan bahwa Yesus sedang bercakap dengan orang Yahudi. Dengarkan. Padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, wahai orang Yahudi. Kamu orang Yahudi akan dikucilkan. Bukan orang Roma ya, bukan orang Kristen. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu, yang datang membunuh orang Yahudi di sini siapa? Siapa orang Yahudi yang datang membunuh murid Yesus ini siapa? Ya siapa? Menurut Bang Suma siapa yang membunuh orang Yahudi? Para Rasul, Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasukkan mereka yang menangkap dan membunuh jemaat-jemaat Yesus. Jawab saya dengan jujur. Itu adalah kisah Paulus bahwa dia mengejar. Bagus. Masya Allah. Berarti yang mengajarkan kemudian menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib tadi adalah siapa? Karena Paulus itu sudah bertobat, dia memang dulu penjahat yang kita kisahkan, yang kita tahu. Tetapi Injil Yohanes ini berbicara pada waktu itu Yesus berkata-kata dengan para muridnya. Muridnya siapa? Muridnya orang Yahudi. Makanya dia mengatakan demikian. Bukan berarti dia ini bukan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Yohanes ini. Tidak. Ini sendiri menulis tentang hal ini. Jadi yang datang membunuh murid Yesus itu siapa? Saya ulang pertanyaan saya. Yang datang membunuh murid Yesus itu siapa? Iya, itu kan pasti Bang Suma mengatakan bahwa itu adalah Paulus yang akan membunuh. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Loh, Bom. Tidak bisa begitu. Lalu siapa? Itu tidak bisa berbicara demikian. Paulus itu berbicara konteksnya berbeda. Berbicara Yesus. Saya ulang lagi. Siapakah engkau Tuhan? Diterima oleh orang Yahudi itu sendiri. Makanya kehadiran dia itu ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu. Paulus hadir pada zaman itu. Murid Paulus mengaku dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Pada waktu itu sebelum Paulus memberitakan kebenaran ini, apakah dia menjadi salah satu 12 murid itu adalah dia adalah salah satunya? Bukan.
Dia tidak pernah dipilih oleh Yesus. Makanya. Oke. Sekarang kalau dia tidak pernah dipilih oleh Yesus, Ketika dia bertobat, dengar, di situ dia Bung. berjalan Jangan ke mulutnya dalam bicara kehidupan kayak kehidupan dia mesin dengan ketik peninggalan Yesus Belanda. sendiri. Dengarkan saya, dengarkan. Yesus memilih 12 murid. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Yesus yang memilih 12. Paulus juga mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaan saya, Saulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, padahal dia sesama dengan Yesus. Dia dipilih sebagai apa? Murid Yesus atau sebagai anti Yesus? Pernyataan itu Yesus kepada Paulus bahwa Paulus mengatakan demikian, bahwa Paulus mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah, makanya dia menggambarkan bahwa aku telah dipilih oleh Allah. Itu saja. Yesus memilih yang ke-12. Aku yang memilih engkau yang 12. Paulus juga mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Pertanyaan saya, Saulus ini dipilih sebagai pengikut Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 13. Selipkan Paulus masuk. Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12. Kalau Saulus ini adalah orang benar yang dipilih dari sejak dalam rahim, maka dia akan masuk dalam deretan 12 murid. Kenapa kemudian Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim? Pertanyaannya, dia dipilih sebagai antikristus atau dipilih menjadi pengikut Kristus? Jawab. Paulus menyatakan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus itu sendiri karena apa? Di mana Paulus mengaku dia dipilih? Di mana? Ini salah besar ini pemahamannya. Makanya jangan terpaku dari titik itu. Saulusnya mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Pertanyaan saya, siapa yang memilih Saulus dari sejak dalam rahim? Iya, maka dari itu Paulus mengatakan demikian bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Demikian dengan Yeremia. Saudara, saya tanya, Yeremia mengatakan siapa bahwa yang memilih? Gini Bang Suma, Yeremia mengatakan bahwa sejak engkau sudah mengetahui tentang aku. Pertanyaan saya, siapa yang memilih? Dan siapa yang bisa mengatakan demikian? Sama dengan Paulus mengatakan bahwa kepada Allah bahwa dia itu telah dipilih oleh Allah itu sendiri. Maka dengan demikian, bahwa dia sudah dipilih oleh Yesus itu sendiri, Bang Suma. Jadi Aduh. Oke, Bang Suma. Bang Suma, saya terima kasih Bang Suma. Saya harus ini ada hal yang saya harus pakai ilmu. Oke Bang Suma, terima kasih. Anda sudah memberikan pemahaman. Jadi terima kasih. Saya mau turun dulu. Saya harus berjumpa dengan klien saya. Thank you. Ini sudah saya janji jam 4. Maaf sekali. Terima kasih host Bunda. Thank you. Ya kita hanya berdiskusi. Jangan saling whatever. Kita hanya berdiskusi ya. Tetap kebenaran ya. Semoga Bang Suma tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyembah Yesus sebagai Allah. Kita hanya menjalankan hidup ini, pada akhirnya biarkanlah Yesus yang akan memilih. Allah Subhanahu wa taala yang memilih, itu rahasia, kita tidak pernah tahu. Oke, terima kasih Bang Suma. Ayah keriting, bentar, penjelasanmu itu ngomong apa? Ya udah saya turun dulu, jangan lagi panjang, saya mau kerja. Oke lah. Itu panjang lebar juga nggak ada apanya kok. Iya, oke, terima kasih Theodorus. Mau merepet kalau dipakai diskusi. Oke, Theodorus. Saya cuma bisa berkata-kata demikian. Terima kasih Theodorus. Silakan lanjut dengan abang-abangku yang lain. Iya, mau merepet kalau dipakai buat diskusi. Oke, thank you. Jadi teman-teman, kalau Yeremia dipilih dari sejak dalam rahim, sejak lahir,
orang-orang fasik telah menyimpang, dan sejak dari dalam kandungan pendusta-pendusta, penyesat-penyesat itu telah sesat. Jadi sejak dalam kandungan penyesat itu sudah dipilih. Dalilnya Mazmur 58 nomor 4. Dari sejak dalam kandungan penyesat itu sudah dipilih. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di situ jelas Saulus ini adalah nabi. Jadi Saulus sebelum bertaubat, dengan nama Saulusnya pun dia sudah dikatakan sebagai nabi pengajar. Nah, sekarang permasalahannya, kalau namanya Saulus dia sudah jadi nabi, jadi pengajar, kenapa tidak menjadi bagian daripada misi penginjilan Yesus? Kenapa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulusnya kemana? Gak ada. Paulus sendiri ngaku dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai rasul, maka sudah pasti dia akan mendampingi Yesus, karena beliau sesaman. Tapi kalau dia dipilih sebagai penyesat, betullah dia harus kemudian sebagai pembantai murid-murid Yesus. Di dalam Lukas 21, Yesus mengatakan bahwasanya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama ini. Dan sejak kapan kemudian Yesus ini menjadi Tuhan? Penyesat itu adalah yang berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Itulah penyesatnya. Saya kira demikian, saudara-saudara. Saya azar dulu sejenak. Silakan dilanjut sambil naikkan teman-teman yang lain. Siap Guru Nda. Bentar Bang Saya Zuma belum tadi. ucapin Bang assalamualaikum, Zuma Bang. buka Waalaikumsalam Imrus bentar. ada dalil tadi tentang yang mati terkutuk di ulangan. Itu di ulangan berapa tadi Bang Zuma? 21 nomor 23. 21 nomor 23. Kelupaan, saya pernah ingat-ingat itu. Tentang Iya. manusia yang terkutuk. Oke, makasih Bang Zuma. Sama-sama. Terusannya lihat di dalam ulangan 27 deh. 27 nomor 26. Baik, Zuma. Siap, kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Terkutuklah orang yang wabarakatuh tidak menepati semuanya. perkataan hukum Taurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor Imrus. Masya Allah. Sudah lama saya. Ayo yang lain Aduh. geser dulu, kasih tempat oleh Alhamdulillah. guru kita. Silakan. Ini kursinya Bang, duduk Bang. Tumben hari ini nggak delay, Jangan, Bang, Profesor ayo. Imrus. Saya justru Tuh, aduh kayaknya ini sudah Merah. sudah merah. Merah lagi. Saya izin azar dulu ya. Aduh, Kita saya. lanjut. Assalamualaikum Silakan dulu, warahmatullahi saya mute dulu lah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya silakan. Pasien urutan nomor 3. Nomor 4. Tadi ada Ari Kiting nomor 1. Keduanya ada Verhos. Ketiganya ada penyebar berita baik. Keempatnya ada si Jam. Berarti ini pasien kelima. Pasien kelima silakan naik. Ditunggu waktu dan tempat dipersilakan. Pasien kelima sambil menunggu dokter ahli sholat. Ada dokter-dokter lain yang ada di sini. Ada dokter Imrus juga. Ini dokter Imrus ini dokter yang masya Allah. Dokter spesialis buat kalian yang punya jaringan ngelek-ngelek. Silakan naik ya. Kenapa pada jatuh empat-empatnya itu? Singa saya merah lagi Allah. Ayo pasien yang kelima kemana ini? Pada kabur-kabur, Verhos kabur, si John kabur, penyebar berita kabur. Aduh, gimana sih? Belum lagi ketemu dengan dokter ahli. Ini dokter-dokter yang ada di atas ini adalah dokter-dokter spesial. Dan dokter spesial yang bagian ahlinya sedang melakukan ibadah sholat asar. Jadi kita ditangani sama dokter-dokter
Dokter saraf ya. Ini dokter saraf, bagian saraf. Kenapa di bawah tadi bertyping banyak sekali ngelek. Itu Iya, typing nge-lag, Kak. kalian ngelek, tapi di atas gak ngelek loh. Di saya nge-lag loh Di tadi. atas, Nggak di ada. atas lancar loh. Gak ada ngelek-ngelek di tempat saya, Iya, di bawah bagus. pada bilang ngelek. Di atas lancar. Bang Juma ngomong apa, dibalas sama si Ayah Keriting. Bang Juma ngomong apa, dibalas sama Ayah Keriting. Lancar. Kenapa sama kalian di bawah ngelek? Berarti yang kalian di bawah HP kalian perlu dibanting. Habis itu pergi ke counter. HP-nya perlu direvisi. Di sini gak ada ngelek loh, di atas gak ada ngelek. Enak ini normal dari tadi normal. Gak ada loh, suara berhenti gak ada. Bang Juma lancar jaya. Terbalas-balas omongannya sama si Ayah Keriting. Ngelek, aduh, udahlah. HP kalian coba dibawa kalian banting tuh. Pasti. Apa Mbak Bro? Yang biasanya Orang gak nge-lag ada itu kan ngelek, saya. orang itu di bawah kok Tapi ngelek. tadi nggak ada yang nge-lag, itu bagus semuanya. Hanya Iya, dan makanya terkendali. kalau di atas gak ada yang ngelek. Beneran bunda, aku pun gak ngerti loh, woy. hanya punya Imrus yang ngeleng. Gak usah konser. Mbak. Bagus Nah, sinyalnya. ngelek kalau Imrus ngelek. Ah, putus-putus kan Imrus. Wah, merah kan. Naik ke pohon sawit dulu Imrus. Tedore tadi malam kenapa live-nya kok tiba-tiba berhenti, Tedore? Lagi itu siapa yang orang Tiadek itu bahas itu apa, udah dibilang berkali-kali jangan bahas tentang apa pembunuhan di Bekasi apalah itu, Kopassus itu. Soalnya lagi musim pemilu. Bang Arif, Kenapa nggak diturunkan? Siap Bang Kompor, Romo Iromo. Lagi banyak juga diskusi begitu. Nah mungkin kata-kata itu lagi diskusi juga. Nggak mungkin kita turun lagi diskusi. Dia membawa narasinya ke situ. Udah saya Itu ada peringatin. pasien itu, Martin. Selamat malam, sore agama apa? Martin. 3, 2, 1. Udah turun. Ayo pasien selanjutnya. iya, Iya. Rosoki. Parah kali mereka itu. Iya. Ditampol dengan ini ya, Markus sama Markus. yang iya. Markus. Yesus gila ya kata keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Petalempu. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah, dalam baik, lindungan baik. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Alhamdulillah. Insyaallah semuanya sehat walafiat.